Pelayanan Kristen dari seluruh dunia bekerja bersama-sama untuk mengadakan kurikulum internasional. Pengajaran-pengajaran ini dibuat untuk membantu gereja-gereja di seluruh dunia, membantu setiap orang Kristen untuk berakar dalam iman mereka dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah bagian keempat dari pengajaran yang berjudul Penginjilan dengan Kuasa yang dibawakan oleh Dr. Reinhard Bonnke. I'm Reinhard Bonnke, Saya Reinhard Bonnke, and I speak to you today on power evangelism. dan hari ini saya berbicara kepada saudara tentang penginjilan dengan And kuasa. first of all, I would like to speak to you about the magnitude of the Great Commission. Dan pertama-tama saya ingin berbicara mengenai besarnya atau kebesaran dari amalan agung. Mark chapter 16 verse 15 once more. Mari kita baca Markus 16 ayat 15 sekali lagi. And Jesus said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." All the world, every creature. Ke seluruh dunia, kepada setiap makhluk. This is a tremendous task. Ini merupakan tugas yang sangat besar. No wonder it is called the Great Commission. Maka dari itu disebut sebagai amalan agung. And I would like to connect this with an Old Testament scripture Dan saya ingin menghubungkan ini dengan suatu ayat dalam Perjanjian Lama. from the book of Joshua, chapter 1, verse 4. Dalam kitab Yosua, pasal pertama ayat keempat. Because here we are given the dimensions of the promised land. Karena di sini kita diberikan ukuran atau dimensi dari tanah perjanjian. God gave here the dimensions of the land he had promised for the children of Israel. Di sini Allah memberikan ukuran seberapa besarnya dari tanah perjanjian yang diberikan kepada umat Israel. I'm reading Joshua 1:4. Saya membaca Yosua pertama ayat keempat. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea toward the going down of the sun, shall be your territory. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. One day when I read this scripture, Suatu hari ketika saya membaca ayat ini, all of a sudden the word Euphrates highlighted in my heart. tiba-tiba kata-kata sungai Efrat itu tergaris bawahi dalam This pikiran is saya. what God said to Ini Joshua. yang Allah katakan kepada Yosua. It was actually just a repetition of what he had already spoken to Moses. Sebetulnya ini merupakan pengulangan kembali apa yang sudah Allah katakan kepada Musa sebelumnya. He said, "These shall be the dimensions of the promised land. Dikatakan Allah, inilah yang akan menjadi dimensi ukuran dari tanah perjanjian. From the south in the Sinai, Di selatan itu Gunung Sinai, to the north of Lebanon, sampai ke utara di Lebanon, from the Mediterranean in the west, di barat itu dari Mediterania, to the river Euphrates in the east." sampai ke sungai Efrat di timur. Euphrates, not Jordan. Efrat, sungai Efrat, bukan sungai Yordan. Not Jordan. Bukan Yordan, The saudara. river Euphrates. Tetapi sungai And I Efrat. got a map out and I had a look at the river Euphrates. Dan kemudian saya mengambil peta dan melihat di mana itu sungai What a Efrat. gigantic river. Wah, saya melihat itu merupakan sungai yang sangat besar. Well, I figured it out as follows. Nah, kemudian saya kira-kira berpikir demikian. God said, "Your border to the east shall be the river Euphrates." Allah katakan bahwa batas-batasmu di timur itu sampai kepada sungai But Efrat. God didn't say which
point of the river Euphrates. Tetapi Allah tidak katakan titik di mana pada sungai Efrat itu. He didn't say whether he meant the closest point or the furthest point of the river Dia Euphrates. tidak katakan apakah itu titik yang paling dekat atau titik yang paling jauh dari sungai Efrat itu. If God had meant the closest point of the river Euphrates, Israel would have had a territory of approximately 130,000 square miles. Nah, kira-kira kalau Tuhan itu berpikirnya tentang titik yang paling dekat di sungai Efrat itu, maka Israel akan memiliki suatu daerah teritorial yang If kurang lebih God would have meant the 130.000 miles furthest point of persegi. the river Euphrates, Israel would have had a territory of possibly 1 million square miles. Nah, kalau diambil titik yang paling jauh dari sungai Efrat, maka Israel itu akan memiliki daerah teritori kurang lebih 1 juta mil persegi. God didn't say what he meant. Allah tidak merinci apa yang dikatakan. All of a sudden I saw something. Dan tiba-tiba saya melihat sesuatu, saudara. Since that day I call the Euphrates promise God's rubber band promise with built-in elasticity. Nah, sejak itu saya melihat bahwa janji Tuhan dengan sungai Efrat itu adalah janji Tuhan yang seperti karet, saudara, yang sangat elastis. As a matter of fact, to go a step further, I do believe that every promise of God has a built-in minimum and a built-in maximum. Nah, sebetulnya saya juga percaya sejak saat itu bahwa setiap janji Allah itu ada minimalnya dan ada And maksimalnya. whether we receive the minimum or whether we receive the maximum is not God's matter but Nah, ours. bukannya menjadi urusan Allah, tapi urusan kita, apakah kita akan menerima minimalnya atau maksimalnya. You know, let me just talk about the minimum for a Nah, mari moment. saya akan coba bicara mengenai yang minimum saja. I ask myself, who are those minimum Nah, Christians? saya bertanya, siapakah itu orang-orang Kristen yang minimum? I will tell you who they are. They are the lazy lot. Saya mau katakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang malas. They are the ones that are content with very little. Mereka itu adalah orang-orang yang puas dengan hal yang kecil saja. They are easy to satisfy. Mereka orang-orang yang sangat mudah untuk dipuaskan. One little blessing carries them a long way. Satu berkat kecil saja akan membuat mereka itu bertahan lama. Some Christians have got such small spiritual stomachs, they can live on one hallelujah for 6 Nah, weeks. banyak orang Kristen itu memiliki perut yang kecil. Mereka bisa hanya makan satu haleluya dan bisa itu bertahan seminggu. They never reach Euphrates anyway. They got stuck at River Mereka Jordan. nggak bisa sampai ke sungai Efrat. Mereka itu terjebak di sungai Yordan These saja. are the minimum Mereka ini orang-orang Christians. Kristen yang minimal. And it is a tragedy that there are so many of Dan them. merupakan satu tragedi karena banyak sekali yang seperti itu. But that's only half of the Tetapi itu story. baru setengah dari ceritanya, saudara. There is, thank God, another Syukur kepada half. Tuhan, ada setengahnya yang lagi. Let me talk to you about the maximum Dan saya ingin bicara Christians. kepada saudara tentang orang Kristen yang maksimum. Who are Siapakah they? mereka? It's the hungry Mereka lot. adalah orang-orang yang lapar. It's the ones who are insatiable. Mereka orang yang tidak mudah untuk dipuaskan. They are not satisfied with Mereka peanuts. tidak akan cukup dengan kacang saja. They press against that rubber band Mereka promise. benar-benar menarik daripada janji yang seperti karet itu. Like Caleb of old, and they say, give me this Seperti mountain. Kaleb yang berkata, berikan aku gunung itu. Whether young or whether old, these men and these women just push against that Apakah promise. muda atau tua, pria atau wanita, mereka mendorong janji itu. And say, Lord, I claim everything you've Mereka katakan, promised. Tuhan, aku menerima semua yang kau The janjikan. full measure of it. Seluruhnya, Tuhan. And I want to challenge every servant of God in every and any corner Dan of saya the ingin menantang world. setiap hamba Tuhan di setiap sudut bumi ini. The Great Commission is go ye into all the world and preach the gospel to every Bahwa amal creature. agung itu mengatakan, pergilah ke seluruh bumi dan beritakanlah Injil kepada seluruh setiap makhluk.
God's minimum is for a pastor to trust him Nah, for yang a full minimum bagi Allah church. adalah untuk seorang gembala beriman kepada Allah untuk gereja yang penuh. God's maximum for that pastor is to trust God for the salvation of his whole city and of the whole Dan yang maksimum country. bagi Allah adalah kalau gembala itu mempercayai Allah untuk keselamatan kota dan bangsanya. And for those who haven't got enough, then it's the fulfillment of God's promise to pour out his spirit Nah, on kalau all belum cukup, flesh. maka yang paling maksimum adalah untuk merindukan Allah mencurahkan rohnya untuk setiap makhluk. Well, I can tell you, I belong to the Nah, Joshua saudara, saya lot. bisa katakan kepada saudara bahwa saya itu menjadi bagian daripada I'm hungry kumpulan for Yosua. more. Saya lapar bagi Allah. I am not satisfied with letters. Saya enggak puas dengan yang kecil-kecil. I don't want one day arrive in heaven just to be told that I just received 5% of that what God had in mind for me. Nah, jika saya satu hari tiba di sorga, saya enggak mau nanti di sana dibilangin saya hanya menerima 5% dari apa yang Allah ingin saya I am terima. very much interested in the remaining 95%. Saya sangat tertarik dengan sisa 95%-nya itu. Let's not be satisfied too easily. Mari kita jangan cepat puas. I attended a conference and I just was sitting in the crowd and Saya menghadiri sebuah konferensi dan saya the sedang preacher was duduk preaching. dan mendengarkan hamba Tuhan berbicara. Suddenly he spotted me. Tiba-tiba dia melihat saya. He just had preached on half a loaf and a full loaf. Dia sedang berbicara bread. mengenai setengah ketur dan satu ketur roti. And he spotted me there and he said, I can see Reinhard Bonnke sitting there. Dan dia melihat saya dan kemudian berkata, saya bisa melihat Reinhard Bonnke He duduk said, di I'm sana. sure Bonnke is not satisfied with half a loaf from God. He wants a full loaf. Saya percaya bahwa Reinhard Bonnke itu nggak puas dengan hanya setengah ketur. Dia mau satu ketur penuh. At that moment, the chair could not hold me any longer. Dan saat itu juga kursi itu nggak bisa I menahan saya. jumped up and I shouted, no! Saya kemudian melompat dan I berkata, don't just tidak. want a full loaf, I want the whole bakery! Saya nggak mau hanya satu ketur roti. Saya mau pabrik The rotinya. whole bakery! Seluruh pabrik Oh, rotinya. hallelujah! Haleluya. I tell you, God delights when men and women push for his maximum. Saya katakan bahwa Allah itu bersuka cita kalau ada hamba-hamba Tuhan pria wanita yang akan mendorong untuk I found another satu hal yang scripture maksimum. that blessed me tremendously, and it will bless you just as much. Dan ada suatu ayat firman Tuhan yang telah memberkati saya dan saya percaya bahwa ini juga akan memberkati saudara. Let's turn to Habakkuk. Mari kita buka kitab Habakuk. Habakkuk of all prophets. Habakuk dari para nabi. Chapter 2 verse 14. Habakuk pasal yang Now listen kedua to this. ayat ke-14. This is God speaking here. Ini Allah berbicara di sini. I'm still busy with the full measure, God's maximum for us. Saya masih sibuk dengan ukuran Allah yang penuh, yang maksimum untuk saya. The Great Commission has latitude and longitude and goes from pole to pole. Nah, saudara, aman agung itu memiliki ukuran berdasarkan lintang dan busur dan itu besar dari ujung kutub satu ke ujung Now, kutub yang lain. Habakkuk 2:14. Nah, sekarang Habakuk 2 ayat 14. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Oh, when God says will be, you better take note of it. Nah, saudara, kalau Tuhan katakan ini akan terjadi, saudara harus mencatat Let me ini. just come to the last little phrase in this verse. Dan saya ingin lihat bagian yang terakhir dari ayat ini. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. I said to the Lord, Lord, what does this mean? Saya tanya kepada Tuhan, ini artinya apa? As the waters cover the sea, as the waters cover the sea. Seperti air yang menutupi dasar laut. And suddenly the Holy Spirit said to me, well, how does the water cover the sea? Nah, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya, bertanya, nah bagaimana kira-kira air itu menutupi dasar I laut? thought for a moment, I said, hey, now I know. Saya berpikir sebentar dan tiba-tiba saya bilang, oh ya saya tahu nih I sekarang. said the water covers the sea so thoroughly that there is not one dry spot on the bottom.
Saya katakan bahwa air itu menutupi dasar laut sampai penuh sekali sehingga tidak ada bagian kering And yang God terlihat dari dasar picks laut up itu. that picture. Dan tiba-tiba saya mendapatkan gambaran itu. And he says, the knowledge of my glory shall cover the earth as the waters covers the sea. Dan dikatakan bahwa sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang You know menutupi what dasar that laut. means? Apa ini saudara artinya? No country is going to remain dry. Berarti tidak akan ada suatu negara yang akan tetap kering. No city, no society, no family, no individual will be ignorant of the knowledge of the glory of the Lord. Berarti tidak akan ada suatu bangsa, suatu komunitas, suatu keluarga, individu yang akan tidak tahu mengenai kemuliaan Tuhan. And where you are and where you listen to me now, Dan saudara dimanapun saudara berada mendengarkan saya saat ini, whether it's in Siberia in Russia, or whether it's in Bulgaria, or whether it's in Chile or wherever, apakah di Siberia, Rusia, ataukah di Chili, di China, dimanapun juga, your area will not remain dry. daerahmu tidak akan tinggal kering. Here is a mighty promise, Di sini ada satu janji yang luar biasa. all comprehensive, Semuanya itu sangat komprehensif. all including Semuanya itu termasuk, the glory of the Lord yaitu kemuliaan shall Tuhan be revealed. akan Haleluya. diungkapkan. Haleluya. I've seen Saya when I was a melihat missionary in Africa, ketika saya seorang misionaris di Afrika, one night I had a dream. suatu hari, satu malam saya ada mimpi, And I saudara. saw the continent of Africa getting washed in the redeeming blood of Jesus. Saya melihat bahwa benua Afrika itu dicuci dengan darah penebusan Yesus Kristus. And I heard the voice of the Holy Spirit cry, Africa shall be saved. Dan saya mendengar suara tangisan Roh Kudus yang berkata, Afrika akan diselamatkan. Oh, I'll tell you, that was propulsion for me. Wah saudara, hal itu merupakan sesuatu yang meledakkan hati saya. Having seen a whole continent washed in the blood of Jesus, I knew what God had in mind. Dan dengan melihat seluruh benua itu ditutupi dengan darah Yesus, saya tahu apa yang ada dalam pikiran Allah. And as I'm now crisscrossing Africa from country to country, Dan sekarang saya sudah keluar masuk Afrika dari negara satu every ke time negara I lain. set foot in a new country, I say, I already saw it washed in the blood of Setiap Jesus. kali saya memasuki suatu negara di Afrika yang baru, saya tahu bahwa negara itu sudah dicuci dengan darah Yesus. I want to encourage everyone. Saya mau mendorong setiap kita. Libya shall be washed in the blood of Jesus Christ. Libya akan dicuci dengan darah Yesus Kristus. Morocco and Egypt and all these great countries shall be washed in the blood of Jesus Christ. Maroko, Mesir, dan negara-negara besar lainnya di Afrika akan dicuci dengan darah Yesus. South and east and west and north, Utara, selatan, barat, dan timur, glory of the Lord will appear kemuliaan Allah akan muncul. as we preach the gospel of Jesus Christ. Sementara kita memberitakan Injil Yesus Kristus. This is the Great Commission, Inilah amanat agung. all comprehensive, Semuanya itu lengkap, the komprehensif, magnitude of it. dan kebesarannya saudara. Oh, hallelujah. Haleluya. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. Well, let me tell you one thing. Nah, saya akan beritakan satu hal, saudara. I once heard a little a story Suatu cerita of a farmer tentang seorang petani who had a very special pet on his farm, yang punya seekor binatang peliharaan yang khusus di pertaniannya, a vulture. yaitu burung gagak. And that vulture was tied with a chain to a tree. Dan burung gagak itu diikat dengan rantai ke sebuah pohon. A vulture is a restless bird. Saudara tahu bahwa burung gagak itu adalah burung yang nggak bisa diam. So the vulture was running around the tree all the time. Dan burung gagak itu terus berlari di sekitar pohon itu And it had terus-menerus. created its own
path, its own street. Dan kemudian dia sudah menggariskan daerahnya sendiri, Year after year, it was running around its own tree. dan bertahun-tahun dia terus hanya One day the berlari farmer said, mengelilingi pohonnya. I feel pity for this bird, I will release it. Dan kemudian petani ini jatuh kasihan sama burung ini, dan dia pikir, saya akan lepasin aja deh burung gagaknya. Cut the chain off the foot and he chased it away, and the vulture flew. Dan kemudian dia memotong rantainya, karena dia mengejar burung gagak itu, dan burung Next gagaknya morning terbang. when he looked out of the window, he was so surprised. Dan pagi-pagi ketika dia, keesokan harinya pagi-pagi ketika dia bangun, dia terkejut The vulture was back, karena burung gagaknya kembali running around his tree. dan sedang berlari di No sekeliling pohonnya, dan tidak No ada chain. rantai. Tidak ada rantai, saudara. The chain from its foot was cut, Karena rantainya itu sudah the dipotong. chain was still in the brain. Tetapi rantainya itu masih ada dalam pikiran burung And itu. that's why it had to come back, Dan sebab itu dia kembali running around that old tree. dan berlari di pohon And itu. sometimes I feel that so many Christians are just running around the tree of unbelief. Dan kadang-kadang saya merasa bahwa banyak orang Kristen yang berlari di sekitar pohon ketidakpercayaan. It's like a needle that's stuck on a record. Seperti jarum yang tertancap pada suatu catatan. It's going on and on and on and on. Dan ini akan terus terjadi, terus terjadi. Jesus is here to break the chain in the Dan brain Yesus ada di sini untuk memutuskan rantai dalam and to pikiran kita. release us from our smallness Dan untuk melepaskan kita dari kekecilan kita. and release us into the wide world of the gospel of Jesus Dan Christ. melepaskan kita ke dunia yang sangat lebar ini bagi Injil This is the Kristus. full measure. Inilah ukuran sepenuhnya, Go into all the world. yaitu pergi ke seluruh dunia. Preach the gospel to every creature. Beritakan Injil kepada setiap And makhluk. God means what he says, and he says what he means. Nah, inilah yang Allah maksudkan ketika dia katakan perintah ini, dan inilah maksud daripada perkataannya. Haleluya. Glory to God. Glory bagi So Allah. don't forget, Jangan lupa, saudara, lean against the promise bersandarlah kepada and janjinya keep on pushing. dan terus mendorong. It will Dan expand ini akan berkembang, and expand berkembang menjadi besar, and expand. berkembang menjadi besar. And minimum will turn into maximum. Dan minimum akan berubah menjadi maksimum. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Now, we have seen something about the full measure. Now I want to tell you something about God's full might. Nah, sekarang kita sudah melihat suatu ukuran sepenuhnya. Nah, mari kita akan melihat keperkasaan Allah And secara I penuh. also want to peg that on a scripture Dan saya ingin bacakan dalam suatu ayat. because this is extremely important. Ini sesuatu yang sangat penting. James Kitab chapter 1 verse 17. Yakobus pasal pertama ayat ke-17. We read in James 1:17, Kita every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. This is a mighty verse in Ini Scripture. suatu ayat yang perkasa dalam firman It's full Tuhan. of deep theology. Ini sangat penuh dengan kedalaman teologis. It's powerful. Ini suatu hal yang berkuasa. Every good gift and every perfect gift Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna speaks about the Father of lights, berbicara mengenai Allah Bapa yang terang, with whom there is no variation di mana tidak ada padanya or perubahan shadow of turning. atau bayangan karena pertukaran. No variation Tidak ada perubahan or shadow of turning. atau bayangan karena pertukaran. And one morning when I read it, this last little phrase, no shadow of turning, got stuck in my heart. Suatu pagi ketika saya membaca perikop ini, nah kata-kata bayangan karena And I thought by pertukaran myself, itu what tiba-tiba does it muncul. actually mean?
Of course there is no shadow of turning. Why does it need to be said here? Nah, di sini saya katakan kenapa ini, apa artinya? Tentu saja nggak ada bayangan karena pertukaran. And I was pondering and wondering. Dan saya memikirkan. All of a sudden I knew it. Tiba-tiba saya tahu, saudara, artinya. You see, the expression no shadow of turning was a very common expression in the time when James lived. Saudara harus tahu bahwa kata-kata bayangan karena pertukaran ini adalah kata-kata yang lazim digunakan ketika Yakobus hidup. In those days they didn't have watches as we have them now. Saudara, pada saat itu mereka tidak punya jam seperti kita They sekarang. mostly relied on sundials. Mereka itu bergantung kepada jam berdasarkan matahari. Now let me explain to you briefly how a primitive sundial operates. Nah, saya ingin kasih tahu kepada saudara bagaimana cara primitif mengenai jam berdasarkan matahari It's itu. just a circle on the Nah, ground saudara, itu seperti suatu lingkaran di tanah, and a stick in the middle, if you dan wish. kemudian ada satu batang di tengah-tengah, saudara. And when the sun rises in the Dan morning ketika ada matahari terbit pada pagi hari, and just, walks across the dan ketika sky, matahari itu berjalan di langit, saudara, that stick throws a shadow across that maka sinar circle, matahari itu menyebabkan ada bayangan dari kayu itu di lingkaran which keeps on moving as the sun yang terus moves. bergerak sebagaimana matahari bergerak. That is the turning Itulah shadow. maksudnya, saudara, bayangan karena pertukaran. But Tetapi please note, tolong catat ini, for one brief moment during the day, the shadow completely disappears out of the nah, circle. ada suatu momen saat yang sangat singkat ketika bayangan itu tiba-tiba tidak lagi kelihatan dalam lingkaran itu. That is the moment when the sun is in noon Dan saat position. itu adalah ketika matahari tepat pada siang hari. It is just smack above that stick in Nah, the itu, circle. dan matahari itu benar-benar di atas daripada kayu itu. And when the people saw the shadow disappeared from the circle, they say, it's Nah, no kalau time. tiba-tiba bayangan matahari itu sudah tidak ada lagi, maka orang-orang akan menyebut ini sekarang siang hari. It's Ini no sekarang time. siang. This picture the Holy Nah, Spirit inilah picks up, gambar yang diambil oleh Roh Kudus speaking about another source yang of berbicara light, mengenai suatu sumber yang lain dari terang, the Father of all yaitu sumber dari lights, segala sumber terang, our yaitu heavenly Bapa Father. surgawi kita. And Dan he dia says, berkata in bahwa di dalam him dia is no shadow tidak of ada turning. bayangan karena pertukaran. I've got good Saya punya news kabar for baik you. bagi saudara. Our God doesn't rise in the morning to set at Tuhan Allah night. kita tidak terbit pada pagi hari untuk kemudian terbenam pada sore hari. He has no phases like Dia the tidak moon, punya wajah seperti bulan. sometimes showing his dark side. Kadang-kadang menunjukkan sisi gelapnya. No, Tidak, saudara, tidak. Oh, haleluya. He is forever in noon Dia position. selama-lamanya ada pada posisi tepat siang hari. He is forever on the peak of his Dia terus-menerus power. ada pada puncak kuasanya. He is forever there at full Dia terus-menerus di strength. sana dengan kekuatan yang full. Glory to Kemuliaan God. bagi Allah. That's why we can be Sebab itu kita confident. bisa yakin. Very Sangat yakin. confident. We don't happen just to sit in the Kita shadow now. tidak duduk di bawah suatu bayangan. You and I, wherever you are, we happen to sit in the full blast of the light Saudara from dan heaven. saya dimanapun kita berada, kita benar-benar duduk tepat ketika sinar itu bersinar dengan terangnya. Jesus is at the peak of Dan his Yesus power, ada dalam puncak kuasanya. at the peak of his Yaitu puncak mercy. juga kasih karunia-Nya. He's at the peak of his Dia ada compassion. pada puncak belas kasihannya. Jesus breaks all Yesus bondage. memecahkan segala ikatan.
And when I preach the Dan gospel ketika of saya Jesus memberitakan Christ, Injil Yesus Kristus, when I preach the word from the ketika saya cross, berbicara mengenai firman Allah dari salib Kristus, I am absolutely sure that God in heaven backs it saya up. sangat pasti bahwa Allah Bapa di surga itu mendukung The saya. throne of all thrones backs up the Dan seluruh gospel. tahta Allah itu mendukung firman Allah, Injil Kristus. He is at the peak of his power. Dia ada pada puncak kekuasaannya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Oh, glory Oh, to God. kemuliaan bagi Allah. We have no moody Kita God nggak punya Allah yang hanya berdasarkan keadaan who loves perasaannya. one generation more than the Dia other. yang mengasihi generasi yang satu lebih dari yang lain. He doesn't love somebody because the nose is not quite Oh, straight saudara, in the dia face. tidak mengasihi seseorang karena mungkin hidungnya bentuknya nggak sempurna. He is immutable, unchangeable, forever the Saudara, same. dia tidak bisa diubah, tidak berubah selama-lamanya. Always full of compassion. Selalu penuh dengan belas kasihan. Jesus saves. Hallelujah. Yesus hidup, haleluya. And I know one thing, when we preach the Dan sekali gospel, lagi ketika kita memberitakan Injil Kristus, the Holy Spirit is the hand in the glove of the preached Roh gospel. Kudus itu adalah tangan yang ada di dalam sarung tangan yang memberitakan Injil. I know it because I see it all the Saya time. tahu ini karena saya telah melihatnya banyak I may kali. just look like a glove Saya mungkin bentuknya seperti sarung tangan saja hanging down. yang tergantung. But wait until I preach the Tapi gospel. tunggu saudara sampai saya memberitakan Injil. All of a sudden, the hand of the Holy Spirit gets into that glove. Tiba-tiba tangan Roh Kudus itu masuk ke dalam sarung tangan. And he breaks every Dan dia chain. melepaskan setiap rantai. Oh, Oh, hallelujah. haleluya. Glory to Kemuliaan God. bagi Tuhan. Jesus is the same Yesus today tetap sama hari ini. as he was Seperti yesterday, dulu. as he will be Dan juga tomorrow. seperti akan We datang. have the original Dia adalah Jesus, Yesus yang asli. the original Dia power. adalah kuasa yang asli. He is where he was, Dan seperti dulu juga forever the same. tetap sama. Say amen. Amin. Haleluya. And I challenge you wherever Dan you saya menantang are. kau dimanapun kau berada. Don't let the devil preach to you Jangan izinkan setan berkhotbah that you are kepadamu. nothing and that you are weak and that you are not Mengatakan educated engkau- and that you have no Engkau money. tidak punya uang, tidak punya pendidikan, engkau tidak cakap. God is on your side. Allah ada di pihakmu. God is on your Allah side. ada di pihakmu. I'm always worried when people talk about Saya circumstances. selalu khawatir kalau orang bicara mengenai keadaan. Some people say, yes, I also got a call from God to preach the gospel, but my circumstances don't Ada allow orang it. katakan, ya saya juga dipanggil untuk memberitakan Injil, tapi keadaan situasi saya tidak mengizinkan. I don't worry about your circumstances because my circumstance is Saya God. tidak khawatir tentang keadaan situasi saudara, karena keadaan saya My adalah Tuhan. circumstance is God. Your circumstance is God. Ignore the other Situasi circumstances. keadaan saudara dan saya adalah Tuhan. Sebab itu jangan pedulikan situasi keadaan yang lain. Amin. Amen. There's a proverb which says that we must hit the iron while it is hot. Ada kata-kata bijaksana yang berkata kita harus memukul besi ketika besi itu masih panas. But I would recommend to hit the iron until it Tetapi is saya hot. akan rekomendasikan untuk memukul besi itu sampai besi itu panas. Keep on hitting. Terus Keep pukul, on terus hitting. pukul. Keep on Terus preaching beritakan the gospel. Injil Kristus. And it's going to be so Dan ini hot akan you menjadi will panas be able to do sehingga kau bisa anything with melakukan it. segalanya. Don't wait for opportunities. Create Jangan tunggu opportunities. kesempatan, tapi engkau harus menciptakan kesempatan. Many people have got wishes. Banyak orang memiliki keinginan-keinginan. Oh, they always wish they would be the best preacher in Mereka town. ingin menjadi pendeta yang paling pandai They wish berkhotbah. for this, they wish for Mereka that. terus ingin dan ingin. Well, Israel died wishing in the Tapi saudara wilderness. tahukah bahwa orang Israel itu terus ingin dan ingin akhirnya mati But Joshua dalam didn't wish. Joshua had purposes. dan mati dalam pengembaraannya.
Tetapi Yosua tidak hanya ingin, And his tapi dia memiliki purposes tujuan. he turned into cities and houses Dan and land. tujuan itu berubah menjadi tanah, menjadi rumah, menjadi kota. Glory to Kemuliaan God. bagi Tuhan. Glory to Kemuliaan God. bagi Tuhan. Well, here we Nah, saudara, are. kita ada di sini. We've got the full measure of the Great Commission of Jesus Kita Christ. memiliki ukuran besar sepenuhnya dari amal agung Yesus Kristus. Embrace Saudara, engkau harus it. memeluknya. Engkau harus Accept it. menerimanya. And that is the first step towards Dan expansion. inilah langkah pertama dari pengembangan, Spiritual inner expansion. yaitu pengembangan rohani di dalam. And as you expand in your Dan sementara- spirit, your vision will Dan sementara expand. engkau berkembang dalam rohmu, maka visimu juga akan berkembang. And the results will expand. Dan hasilnya juga akan berkembang. Glory to Kemuliaan God. bagi Tuhan. Well, although God is so great, Saudara, Allah itu sangat besar, so wonderful, so sangat mighty, perkasa, and God is with us, dan of Allah course, bersama kita tentu saja. we also have to make a full Kita effort, juga harus melakukan usaha sepenuhnya. a full Usaha effort sepenuhnya. to fulfill that great commission. Untuk menggenapi amal agung itu. What I like about Mark 16 verse 20 is Apa yang saya sangat sukai dari Markus 16 ayat 20 adalah that it says bahwa there, dikatakan di situ, and they, that is the disciples, dan mereka yaitu murid-murid Tuhan, and they went out mereka pergi and preached dan everywhere. memberitakan Injil ke seluruh The penjuru. Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Dan Amen. turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. They went out. Mereka keluar. I like the word Saya out. sangat suka kata-kata keluar. We need to go Kita harus out. pergi keluar. It's a Ini centrifugal merupakan satu movement. pergerakan yang keluar dari titik pusat. We must go Kita harus out. keluar. It is indeed the greatest catastrophe when Christians just talk to Saudara, Christians. merupakan suatu bencana besar kalau orang Kristen hanya bicara kepada orang Kristen. If you seek the saved, you produce conferences. If you seek the lost, you produce Saudara, kalau engkau crusades. mencari orang-orang yang sudah selamat, engkau menghasilkan konferensi-konferensi. Tapi kalau engkau mencari orang yang terhilang, engkau akan menghasilkan banyak KKR. And some preachers only preach the gospel within the four walls of Dan their banyak church. para pendeta hanya berbicara di dalam 4 tembok gerejanya saja. Behind a big Yaitu di pulpit. belakang mimbar yang besar. I like Spurgeon. Saya suka Charles Spurgeon. And Dan he said, dia katakan, the castle of the cowards is the istana dari pulpit. para pengecut itu adalah mimbar. I thank God for my little pulpit here. Saya bersyukur untuk mimbar yang kecil It's ini. the parking place for my Ini Bible. cukup hanya untuk Alkitab saya aja. But I surely don't want to be hide Tetapi saya behind nggak mau it. bersembunyi di baliknya. You see, Saudara lihat, if you want to kalau catch engkau ingin menangkap fish, ikan, don't throw the net into the jangan bathtub. tebarkan jalamu ke bak kamar mandi. Because if you do that, you may just fish a piece of Karena kalau soap. engkau lakukan itu, engkau hanya akan dapatkan sebuah And that's it. sabun dan itu saja. But if you want to Tetapi kalau fish, engkau ingin menangkap ikan, if you want to be a successful kalau engkau fisher, ingin menjadi seorang penangkap ikan yang sukses, well then in the name of Jesus, take your gospel net and cast it di into dalam the nama sea. Yesus, dan engkau harus bawa jala Injilmu itu dan tebarkan di laut Cast it into the dan river. di sungai. That's where Dan the di fish is. situlah ada ikan. We need to go to the highways and to Kita the harus pergi ke byways. jalan-jalan. Let's preach the gospel on the Mari kita streets. beritakan Injil di jalanan. Let's go to the sinners Mari where kita they pergi are. ke orang yang berdosa dimanapun mereka berada. Because Jesus saves wherever Karena you Yesus go. akan berbicara dimanapun kau pergi.
We don't need a pious atmosphere for Kita Jesus nggak to perlu save. atmosfer yang kudus suci untuk Tuhan menyelamatkan. Jesus is Yesus ada here. di sini. And Dan Jesus is Yesus ada juga there. di sana. Let's Mari go kita pergi out. keluar. It costs Ini akan ada something. harganya. We've got Kita to harus do lakukan something. sesuatu. We've got Kita to harus do lakukan something. sesuatu. We've got to Kita trouble harus merepotkan ourselves. diri kita sendiri. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. I don't like these armchair Saya nggak Christians. suka orang Kristen yang duduk saja. Just rocking away. Itu dia hanya duduk bergoyang-goyang. Rocking away. Bergoyang-goyang. Dishing out good advice. Mereka menerima nasihat yang baik. Dishing out good advice. Mereka memberikan nasihat yang baik juga. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Go out. Pergi keluar. Be a witness. Jadilah saksi. Preach the gospel. Beritakan Injil. In season, out of Dalam season. musimnya maupun ketika tidak musimnya. No matter what the Tidak circumstances. peduli apapun situasi keadaannya. And Jesus will be with Dan you. Yesus akan bersama dengan engkau. Because he said, I will be with you. Karena dia katakan, All days. aku akan bersama dengan engkau. Hallelujah. Haleluya. Glory to Kemuliaan God bagi Tuhan. in the highest. Amin. Amen. Amin. Well, I can tell you from my own life and my own experience. Saya bisa ceritakan dari hidup saya sendiri dan pengalaman saya sendiri. I've seen how the Lord just, what shall I say, threw me into the water and I had to learn to Saya swim. telah melihat bagaimana Tuhan mendorong saya masuk ke dalam air dan saya harus berenang. I was almost frightened to Dan death. saya itu hampir, saya ketakutan, hampir mati. But then the Holy Spirit spoke to me, go, Dan kemudian Roh Kudus bicara kepada saya, pergi. I am with Aku you. bersama dengan engkau. And I grabbed it Dan saya mengambilnya. and I Dan saya went pergi. and I began to Dan saya preach. mulai berkhotbah. And all of a sudden I saw manifestations of the power Dan of the glory tiba-tiba of saya God. melihat manifestasi kuasa dari kemuliaan Allah. All of a sudden I saw people jumping up in my meetings, screaming on the top of their voices, I've just been Tiba-tiba healed. dalam KKR saya melihat orang melompat-lompat dan berteriak dengan sekuat tenaga mengatakan, saya telah And disembuhkan. I was so amazed. I thought, how can it be that these people got healed, yet I didn't even preach on Saya healing? terkejut, saya bertanya kenapa orang ini bisa disembuhkan, padahal saya nggak khotbah tentang kesembuhan. And how come these people are interrupting my Dan preaching? mengapa orang-orang ini mengganggu khotbah saya? You know, in the meantime, I've learned that oftentimes Jesus can't wait until we have finished our boring Saudara, saya sermons. sudah belajar bahwa seringkali Yesus itu tidak bisa menunggu lagi sampai khotbah kita yang membosankan selesai. He's itching to Dia work. ingin sekali bekerja. He says, my Father works and I work also. Dikatakan, Bapakku bekerja dan aku juga bekerja. And I say, Jesus works and I will work while it is day as Dan saya well. katakan, kalau Yesus bekerja, saya juga akan bekerja terus. Jesus is doing the works of the Father. We do the works of Yesus Jesus. mengerjakan pekerjaan Bapaknya dan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus. And that is to bring salvation and deliverance to a humanity in Dan yaitu chains. untuk membawa keselamatan dan kebebasan dalam manusia yang masih terikat. Jesus came to set people Dan Yesus free. datang untuk membebaskan orang. He didn't just come to improve conditions in the prison of sin. Dia tidak hanya datang untuk meningkatkan keadaan dalam penjara dosa, To bring better untuk mattresses. membawa kasur yang lebih enak, And to give the walls a new untuk painting. mengecat dengan cat yang baru dindingnya, And put television dan menaruh inside. mungkin TV di dalamnya. The gospel we preach is not the gospel of Saudara, reformation. Injil yang kita beritakan bukanlah Injil reformasi, It's not the gospel of bukanlah renovation. Injil renovasi, It's a gospel of tetapi liberation. adalah Injil yang membebaskan, It's a gospel of yaitu regeneration. Injil yang menghasilkan suatu generasi. Sinners must come out in Dan Jesus' sebab name. itu, setan harus keluar dalam nama Yesus. Because Jesus says, I've come to set the Karena captives Yesus free. katakan, aku datang untuk membebaskan yang masih terpenjara. Oh, hallelujah. Haleluya. What a mighty God we Oh, serve. suatu Allah yang besar yang kita layani. And I challenge you in Jesus' Dan aku name. menantang kau dalam nama Yesus. Don't hide behind your own little fears. Jangan kau sembunyi di balik ketakutanmu yang kecil.
Don't hide behind people who tell you not to obey the Jangan Lord. bersembunyi di balik orang-orang yang mengatakan kepada engkau jangan taati Tuhan. I don't want to comfort anybody in a situation of Saya tidak unbelief. ingin menghibur seorang pun dalam keadaan ketidakpercayaan mereka. In the name of Di dalam nama Jesus, Yesus, hear the word dengarkan of the Lord. firman Allah. Go out and preach Dan everywhere. engkau harus pergi keluar dan memberitakan Injil di mana-mana. The Lord will be with Allah you, akan bersama dengan engkau. and He will confirm His word through signs Dia following. akan mengkonfirmasikan firman-Nya dengan tanda-tanda. Your very village will be saved. Desamu sendiri akan diselamatkan. Your city will be Kotamu akan saved. diselamatkan. Your family will be saved. Keluargamu akan diselamatkan. This is what the gospel Inilah yang says. Injil katakan. You see, an unpreached gospel is no gospel at Saudara tahu all. bahwa Injil yang tidak diberitakan bukanlah Injil sama sekali. You see, an unpreached gospel helps nobody. Saudara, bahwa Injil yang tidak diberitakan tidak akan menolong seorang pun. The gospel needs to be Sebab communicated. itu Injil perlu dikomunikasikan, It needs to be perlu communicated. untuk disampaikan. Must be Itu preached. harus diberitakan. And the Holy Spirit picks it up. Dan Roh Kudus akan mengambilnya. And He transfers that what Jesus did on the cross into the hearts of the Dan people. dia akan mentransferkan apa yang Yesus lakukan di kayu salib kepada orang itu. Haleluya. Haleluya. God moves with the people who move. Allah bergerak dengan orang-orang yang bergerak. Amen. Amin. Glory to Kemuliaan God. bagi Tuhan. If you want to go from Los Angeles to San Francisco, Jika engkau ingin pergi dari Los Angeles ke San Francisco, whatever you do, please don't follow a parked car. saudara, apapun yang engkau lakukan, jangan ikutin mobil yang sedang diparkir. You will never Engkau tidak arrive. akan sampai. And some Christians follow parked pastors. Banyak orang Kristen yang mengikuti gembala-gembala sedang parkir. And never arrive Dan either. juga nggak pernah sampai. God moves with people who move. Allah bergerak dengan orang-orang yang bergerak. Go out in Jesus' Pergi name. keluar dalam nama Yesus. Preach the word of God on street Beritakan corners. Injil di jalan-jalan. Preach it where sin is screaming at you. Beritakan Injil kepada orang berdosa yang berteriak-teriak kepadamu. You will find the Holy Spirit there more than anywhere Engkau else. akan rasakan hadirat Roh Kudus di situ daripada di tempat yang lain. Being the hand and the glove of the preached Engkau gospel. akan merasakan tangan yang masuk ke dalam sarung tangan Glory Injil. to God. Glory Tuhan, kepada In Tuhan. closing, let me say this. Dalam penutupan saya ingin berkata ini, God's chariot is moving. kereta kuda Allah sedang bergerak. Amen. Amin. And when God's battle chariot is rolling, Dan ketika kereta kuda peperangan Allah sedang bergerak, you can only do two things. engkau bisa lakukan hanya dua hal. Either get out of the way Menyingkir or get on. atau engkau naik. And if you get on, you will never walk on foot Dan again. kalau engkau naik, engkau tidak akan pernah berjalan kaki lagi. Hallelujah. Haleluya. We are invited to get on. Kita diundang untuk naik. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. It's not by might nor by power, but by my spirit, saith the Bukan dengan Lord. kekuatan, dengan kuasa, tapi oleh rohku, kata Tuhan. I have confidence in Dan saya Jesus. memiliki keyakinan dalam Yesus Kristus. He's forever the same. Dia selama-lamanya sama. I've got confidence in the Dan gospel. saya memiliki keyakinan pada Injil, It is the power of God. yaitu kuasa Allah. Let's go forth in Jesus' Mari name kita pergi keluar dalam nama Yesus. and win our generation for Him. Dan memenangkan generasi kita bagi Kristus. God is with you. Allah bersama dengan engkau. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Come on, let's stand and praise the Lord. Mari kita shall we? berdiri dan memuji Tuhan. Let's stand and praise the Mari Lord. kita berdiri dan memuji hallelujah, Tuhan. hallelujah, hallelujah. Terima kasih Bapa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Korrekos- Kemuliaan bagi engkau.